Halo, kan waktu kan sudah menunjukkan pukul 3.15, mungkin Legion forum hari ini bisa kita mulai ya. Gimana buat teman-teman yang lain? Gas. Oke, ada jawaban berarti saya anggap iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Hari ini adalah agenda Legium. Yang pertama dengan materi Linux Introduction dengan pemateri Ananda Rizaldi Aristio dari bidang riset dan pengembangan. Nah, sebelum acara Legium hari ini dimulai, saya selaku moderator memimpin untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga agenda hari ini bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nggak tahu, coba tanyain aja. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu materi untuk Ananda Rizaldi Aristio. Dipersilahkan untuk memberikan materi. Cek. Suara saya masuk ya? Masuk. Masuk, oke. Aman, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para staf-staf pengurus Kaliber yang telah mengizinkan saya sebagai pembicara pada sore hari ini di acara Legium yang pertama. Ya. Ini kita balik lagi, ininya apa namanya, materinya ke Linux Introduction. Sebenarnya dulu-dulu itu udah pernah dibahas ya, cuma ya kita balik lagi tapi dengan materi yang tentunya lebih fresh daripada yang sebelumnya, nggak asal cuma coba-coba apa itu komen-komen yang ada di dalam Linux gitu. Kita akan mengupas apa sih sebenarnya, kenapa kita pakai Linux gitu loh. Ntar ini saya harus share screen dulu. Ntar. Oke. Sudah kelihatan ya PPT saya? Oke. Sudah. Oke, siap. Oke. Title-nya sudah, isinya sudah seperti title-nya, Talking about Linux but sticking to the case concept. Nanti ini PPT-nya pakai bahasa Inggris, mohon maaf ya. Cuma nanti kita bahasnya pakai bahasa Indonesia, kok santai aja. Jadi talking about Linux tapi dia sticking to konsepnya KISS. KISS ini adalah singkatan ya, kepanjangannya adalah keep it simple, stupid gitu. Jadi bikin simple aja gitu, jangan dibikin belibet gitu. Oke, kita masuk langsung ke slide pertama. Di sini ada why would I move to Linux? Kenapa saya mau pakai Linux gitu kan? Mesti ini yang masuk ke pikiran pertama orang-orang yang tadinya ya mulai dari saya juga pakai Windows gitu. Kenapa harus masuk ke Linux? Apa sih spesialnya gitu kan? Padahal di Windows itu semuanya udah ada. Bisa ngegame, bisa buat editing dan lain-lain ya. Yang pertama, saya juga pernah punya laptop kentang gitu ya. Sama seperti semua orang. Poin pertama itu pasti alasannya karena lebih ringan dan lebih cepat ya. Lighter and faster. Jadi dia jalannya itu pasti lebih cepat. Misalnya ya, contohnya, kalau misalnya Linux itu kan banyak ya. Kita ambil contoh Ubuntu aja, versi ringannya Ubuntu. Itu dia cuma makan RAM sebanyak 500 mega dan masih bisa untuk YouTube-an, main game Java misalnya yang apa ya, game yang berbasis Java itu Minecraft itu juga bisa lancar di laptop yang RAM-nya cuma 2 giga ke bawah itu bisa, tanpa graphic card juga bisa gitu. Terus yang kedua ada ready to use specialized Linux tool. Jadi banyak Linux tool yang
nantinya kita akan pakai di Linux yang kadang nggak kompatibel di Windows seperti yang baru-baru ini banyak dipakai untuk wireless attacking itu Fluxion kalau nggak salah kemarin. Bisa dicari di GitHub mungkin. Itu sudah banyak dipakai dan memang nggak kompatibel sama Windows WSL ya. Terus ada yang poin ketiga, it can run most of Windows program on Wine. Jadi nggak sekedar kita cuma bisa jalanin program-program Linux. Bukan berarti kalau kita pakai Linux itu kita nggak bisa jalanin Photoshop gitu di Linux. Siapa bilang nggak bisa? Itu bisa. Kita pakai ada Wine di sini, nanti kita jelasin ya. Apa sih sebenarnya Wine itu gitu. Terus di poin keempat itu highly customizable. Jadi di Linux ini dia selain banyak distro, itu juga banyak sekali yang namanya desktop environment. Jadi itu kayak kalau misalnya kalian nggak tahu itu sama aja kayak tema gitulah ya. Cuma dia sedikit berbeda ya dari definisi tema itu nanti kita bahas lagi. Terus ada lagi yang poin selanjutnya ada free as in freedom. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin operating system kalian sendiri bisa. Misalnya nanti insya Allah ya kalau misalnya kita bisa mau bikin kaliber Linux gitu boleh ya. Nanti kita remastering bareng-bareng bisa. Jadi nanti kita remastering Linux distribution, habis itu nanti kita merekin sendiri bisa, nggak ada yang larang. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin distribusi Windows sendiri, jadi kaliber Windows gitu, atau Windows 12, atau yang kalian merekin sendiri, itu nanti bakalan ditangkap polisi, guys. Jadi nggak freedom, ya nggak bebas gitu. Karena memang udah ada merek dagangnya. Kalau misalnya di Linux itu bisa. Poin selanjutnya ada hardened kernel availability gitu. Soal ada kernel ya. Kernel ini itu fungsinya untuk memberitahu ya software antar hardware itu bagaimana cara berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya gitu. Itu nanti kita bahas lagi secara mendalam. Ada see what's working inside. Oke, selama saya pakai Linux ini, saya jadi tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang itu. Gimana sih sebenarnya kalau kita ngeklik di Windows itu kita ngeklik tinggal oke 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 doang, sedangkan di Linux itu kita kadang harus ngetik ya. Karena memang kebanyakan di aktivitas di Linux itu memang mengetik, memasukkan perintah-perintah ke komputer agar komputernya itu ngerti gitu. Dan seterusnya itu ada etc. Oke, di slide selanjutnya kita membahas tentang Linux versus Windows. Apa sih pro dan keuntungannya kita pakai Windows atau keuntungannya pakai Linux? Hanya karena saya pakai Linux sehari-hari bukan berarti saya benci Windows ya. Kadang saya masih perlu buat ngegame gitu ya. Karena game-game yang saya sukai atau saya kadang bikin lagu di Windows itu nggak ada di Linux gitu. Bukannya nggak bisa dijalanin di Linux, tapi kalau misalnya bisa di Windows ya, mending dijalani di Windows gitu aja. Nah, ini ada Windows Pros, jadi ada keunggulan kita pakai Windows itu ada graphical editing software available widely. Jadi kayak software Photoshop gitu misal. Photoshop, terus CorelDRAW, terus Premiere Pro itu ada di Windows, tapi dia nggak disupport secara natif di Linux. Sebenarnya bisa kita jalanin di Linux, tapi ya perlu effort yang sedikit lebih banyak gitu. Nah, terus yang kedua ada my favorite DAW is Windows native only. Ada yang pernah pakai FL Studio mungkin yang suka bikin-bikin musik. Nah, itu di Linux nggak ada. Saya belum pernah coba ya kalau FL Studio saya masukin ke Linux. Tapi nantilah mungkin makan resource banyak kalau misalnya di Linux. Jadi saya lebih suka pakai itu di Windows gitu. Yang ketiga ada gaming supremacy. Siapa sih yang nggak ngegame di Windows? Nggak pernah saya dengar sampai sekarang Mac OS gaming setup, nggak pernah dengar itu. Terus Linux gaming setup, sebenarnya bisa juga saya ngegame di Linux kadang-kadang untuk game balapan gitu dan lain-lain. Saya bisa ngegame di Linux, cuma kebanyakan game-game yang saya beli di library kayak Steam atau
Epic Games atau GOG dan lain-lain, ada Ubisoft. Itu semuanya tersedia di Windows, dan di Linux itu yang baru support secara natif itu sampai sekarang hanya Steam kalau nggak salah. Sepanjang ini saya tahu cuma Steam. Terus yang keempat, everyone use it. Jadi kalau misalnya kita mau bareng-bareng nih kumpul sama komunitas apa namanya, komputer misalnya ya, bukan komunitas antusias Linux. Mereka kebanyakan pasti 90% pakainya Windows. Jadi kita mau tanya-tanya gimana sih cara kerjanya, apa namanya, cara ngubah ngubah kursor atau kayak gimana. Mau customize Windows dan lain-lain, itu pasti ada aja yang pakai. Di kantor-kantor juga pakainya Windows. Kalau misalnya Linux ya masih beberapa startup mungkin ya yang pakai Linux secara apa namanya, organisasi gitu. Terus yang Windows sudah habis, kita pindah ke Linux. Ada keunggulan-keunggulannya Linux secara subjektifnya saya ya. Itu ada run most of Windows apps with an additional effort ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal-awal, itu kita bisa jalanin program-programnya Windows. Jadi kita bisa jalanin programnya Linux, habis itu bisa jalanin programnya Windows, virtually bisa jalanin semua program gitu. Jadi kita nggak usah ganti-ganti ke Windows lagi gitu. Dengan effort sedikit, effort tambahan lagi gitu. Effort tambahan sedikit lagi, kita bisa jalanin. Terus yang kedua ada my favorite playground tools are ready to use here. Jadi misal saya pakai Kali Linux ini ya, sekarang. Sekarang saya pakai Kali Linux, saya perlu tools-tools yang saya pakai sehari-hari gitu. Itu semua sudah ada di Kali Linux. Kayak misalnya saya mau nambah tools lagi, saya belajar baru lagi nih, tools baru yang baru di-upload, baru di-publish sama publisher-nya, terus saya pingin download, itu saya tinggal masuk ke terminal, habis itu ya udah tinggal install gitu aja. Saya pengen install ini, saya tinggal masukkan perintahnya itu, boom, sudah install sendiri, sudah tersedia dari eee, repository provider-nya. Tapi kalau misalnya di Windows ya, misal kayak kemarin yang mungkin sudah semester 3 mau install Wireshark. Nah, mau install Wireshark aja harus cari di Google dulu, apa itu Wireshark dan lain-lain. Itu saya harus download dulu dari situ. Kalau di Linux kita tinggal tinggal ketik-ketik sedikit, enter, selesai, keinstall gitu. Bahkan di Kali Linux itu sudah bawaan Wireshark. Jadi nggak usah download-download lagi. Terus yang ketiga itu ada fast fast choice of desktop environment themes. Jadi ada tema-tema yang banyak. Kalau yang sekarang saya pakai ini itu KDE Plasma, mungkin para kakak tingkat saya pakainya Gnome Desktop Environment yang mereka lebih bentuknya kayak Ubuntu gitu. Tapi kalau misalnya KDE ini dia lebih mirip Windows. Jadi kalau misalnya kalian mau baru pindah dari Windows ke ke Linux gitu, jadi nggak usah takut adaptasi ulang dengan UI yang berbeda gitu. Nggak usah takut, soalnya desktop environment-nya ini dia macam-macam. Terus ada yang keempat, moving from Mac OS is just similar. Jadi esensialnya, esensinya itu Linux sama Mac OS itu sama aja. Kalian yang apa kalian di Mac OS itu kalau mau masukin command aja sama-sama terminal, terus ininya directory-nya kurang lebih sama. Apalagi ya tampilannya semuanya juga bisa diatur-atur, bisa disamakan. Yang berbeda itu cuma binary compatibility-nya. Jadi kadang program yang ada di macOS nggak jalan di Linux itu. Cuma itu aja perbedaannya, cuma satu itu doang. Jadi kalau ada yang mau pindah ke Linux, bisa. Oh ya, tambahan satu lagi, Linux itu gratis, guys. Kalian mau install yang berbayar pun juga ada, tapi kalau ada yang gratis, kenapa enggak gitu loh. Nah, habis itu bisa dual boot juga, jadi kalian nggak usah buang Windows kalian kalau kalian udah beli sama Windows-nya gitu. Atau yang masih bajak, lebih baik kita masuk jalan yang etis ya, menggunakan freeware. Oke. Selanjutnya di sini adalah running Windows apps in Linux using Wine. Jadi ada caranya ya. Jadi apa sih Wine ini sebenarnya? Wine itu apakah emulator? Is Wine an emulator? Bukan. Kalau misalnya emulator itu kita jalanin kayak VirtualBox, atau kalau yang di Windows itu apa, BlueStack, Nox gitu, itu dia emulator Android. VirtualBox, virtual mesin, virtual VMware gitu, itu juga
dia emulator. Tapi Wine ini dia cuma ngasih layer tambahan di Linux biar aplikasi-aplikasinya Windows ini dia bisa jalan gitu. Dia ngasih library-nya yang ada di ada di Windows dan yang nggak ada di Linux itu dikasih biar dia bisa jalan kayak DLL-nya itu kadang-kadang. Terus gimana sih resource demand-nya Wine ini? Apakah dia berat? Apakah dia makan RAM? Apakah dia makan prosesor yang banyak gitu? Nah, ini nggak sama sekali, nggak sebanyak VirtualBox atau nggak sebanyak emulator dan lain-lain ya. Kita cuma nambah layer tambahan sedikit aja di situ. Ya, walaupun masih tetap makan resource tambahan, ya RAM tambahan gitu, tapi dia nggak terlalu banyak kayak emulator gitu. Terus yang ketiga ada how does Wine run Windows apps on Linux despite the incompatibility. Jadi kenapa sih kok bisa? Padahal nggak sama gitu loh binary-nya Linux sama binary-nya Windows. Nah itu tadi kita ngasih layar tambahan di situ tadi yang seperti saya sudah bilang. Terus apa ya dikasih binary library yang dia di Linux nggak ada. Jadi dia bisa jalan gitu. Nah, habis itu benefits-nya apa? Nah, ini benefits-nya. Kadang ada beberapa program yang dia bisa jalan di Linux tapi nggak bisa jalan di Windows. Terus kita pakai Linux nih. Setelah kita pakai Linux, kita bisa pakai semuanya. Kadang-kadang dengan pakai Wine ini kita bisa memodifikasi gitu ya. Misalnya yang dia reverse engineer software itu mereka bisa memodifikasi apa-apa aja yang di dalam situ. Apa-apa aja yang di dalam software dengan lebih mudah gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada yang main game-game kompetitif yang dia pakai anti cheat gitu itu ya, itu nggak bisa dijalanin di Wine soalnya dia perlu library tambahan yang sekarang sedang di-develop sama Winetricks untuk biar dia bisa jalan di Linux itu. Terus selanjutnya, oke di sini ada gaming on Linux, why not? Buat kalian yang mengira Linux ini kenapa sih cuma buat hacking aja apa gitu. Itu salah satu miskonsepsi yang besar. Nyatanya di line pertama ini ada Linux native games. Jadi mulai banyak developer yang dia mengembangkan game-game di Linux ya yang native Linux dan bisa langsung dijalankan tanpa adanya aplikasi tambahan lagi kayak Wine tadi itu. Linux native game developers are taking notice Linux user and realizing the potential of performance increase. Jadi ada performance increase di situ. Kadang saya yang sampai sekarang main itu ada itu ya Rocket League sama Dirt Rally, Dota 2 kadang-kadang kalau iseng itu saya mainkan di lewat Steam. Jadi di Windows sama di Linux dia lebih kenceng ya saya jujurin. Lebih kenceng di Linux. Kenapa? Karena dia nggak terlalu banyak background proses kalau misalnya di Linux gitu. Jadi dia lebih performanya lebih tinggi. Yang lain kedua ada Steam Deck. Jadi kalau ada yang tahu Steam Deck itu apa kayak apa sih handheld gaming ya kayak PSP gitu. Nah, dia tuh baru-baru aja keluar. Habis itu OS-nya tuh dia pakai SteamOS. SteamOS ini dia based on Arch Linux. Arch Linux ini dia salah satu distribusi yang sangat mudah dikembangkan ya. Karena dia memang membuat user-usernya itu untuk install dari awal. Nah, Arch Linux ini akhirnya dikembangkan oleh Steam jadi SteamOS dan nantinya bakalan menaikkan market share dari Steam Gaming ini tadi untuk market share-nya Linux gitu. Kalau sekarang masih 1% sih. Dari tahun 2020 kalau nggak salah terakhir kali itu masih 1%. Cuma sejak adanya Steam Deck ini dia market share-nya Linux naik-naik terus gitu. Oke, di slide yang selanjutnya, ini ada terminal is our best friend. Oke, siapa sih yang nggak pakai terminal di Linux itu? Kalian kalau mau install program itu pasti lewat terminal. Ya nggak pasti sih, kadang-kadang ada GUI dan lain-lain, tapi kebanyakan ya, most of the time kita pakainya terminal. Jadi itu kalian lihat di gambar itu di kiri itu sama kayak task manager itu namanya Hotop. Jadi
kita jalanin program apa itu bisa kelihatan di situ. Kalau mau di-kill juga bisa lewat situ. Nah, itu lebih cepat. Sebenarnya ada sih yang graphical interface gitu. Kayak persis kayak Task Manager kalau kalian pakai desktop environment yang sama dengan saya. Tapi kebanyakan orang ya pakainya hardtop ini. Habis itu yang di kanan itu adalah salah satu tools eksploitasi yang namanya MSF Console, dia MSF database. Gitu, nanti kapan-kapan kita bahas lah ya cara penggunaannya. Oke, selanjutnya ada pen testing tools yang saya pakai. Pen testing tools yang sampai saat ini saya pakai main-main aja ya. Sama-sama kita belajar di sini. Jadi masih sedikit tools-tools yang kita coba-coba gitu ya kan. Untuk wireless attack itu ada Wi-Fi. Wi-Fi ini dia juga perlu tools khusus ya. Ada Wi-Fi adapter yang sampai sekarang ya saya masih belum punya. Tapi kalau misalnya saya masih perlu gitu ya, saya pinjam-pinjam teman kadang-kadang. Teman SMA, teman SMA atau teman SMP. Ya kayak gitu. Itu terus yang kedua ada password cracking ya. Kalau sampai sekarang itu masih saya pakai untuk apa sih kayak soal-soal komputer dan lain-lain, CTF kayak gitu. Itu ada John the Ripper sama Hashcat yang paling sering dipakai. Nah, ini cuma beberapa aja sih, sebenarnya banyak ya. Ada Chippy juga kemarin, dia basic-nya Python dan itu sering digunakan di CTF sekarang. Bisa kalian lihat lah di GitHub nanti. Itu dia cepat juga sih. Jadi yang ketiga ada reconnaissance, dia pakai Nmap. Ini Nmap nanti diajarin lah ya, kayaknya di UMM. Tapi terus selanjutnya ada The Harvester. The Harvester ini yang paling saya sering pakai kalau misalnya buat stalking. Yang suka stalking, bolehlah pakai ini The Harvester. Dia bisa ambil email address atau phone number, ya terserah apa namanya sesuai dengan spesifikasi kalian. Yang keempat ada sniffing. Sampai sekarang saya pakai Wireshark aja cukup udah untuk monitor Wi-Fi di rumah saya kadang-kadang ya. Kalau misalnya saya masih perlu ada yang datang gitu ke rumah, saya penasaran apa sih yang apa namanya di browsing orang yang nyambung ini ya pakai Wireshark saya sambungin ke router itu juga bisa. Jadi saya jadi man in the middle. Terus yang kelima ada web testing and database. Jadi SQL Map ini dia lebih ke kalau saya pakai sampai sekarang itu cuma ke CTF doang sih. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ada Burpsuite. Burpsuite ini dia saya pakai untuk meneliti apa namanya meneliti vulnerability-nya website kadang-kadang ya saya kalau misalnya dia HTTP atau HTTPS gitu, saya send request ke sana itu masih bisa saya intercept, habis itu saya ubah-ubah detailnya, habis itu akhirnya dikirim ke sana, ternyata responsnya kayak gimana, nanti saya tangkap lagi itu juga bisa pakai Burpsuite. Terus ada exploitation, saya pakainya MSF ya, MSF DB. Itu dia basis database-nya pakai exploit database yang ada di internet kalau misalnya kalian searching exploit-db.com. Nah, itu database dari MSF ini. Jadi untuk eksploitasi itu tarik itu apa namanya vulnerability-nya Windows. Dia ada vulnerability Windows 10 ya, bukan 11 ya, yang terbaru. Jadi kayaknya udah di patch tapi yang belum update mungkin dia vulnerable jadi mudah untuk dihack ya. Terus ada untuk forensik, ini juga dia untuk keperluan CTF, kadang-kadang ada steganografi itu pakainya StackHide saya, kadang kalau misalnya saya perlu buka-buka Android files, Android bin gitu ya, saya pakai binwalk untuk melihat di mana sih apa namanya data yang saya cari gitu. Gitu. Terus selanjutnya ada kernels on Linux ya. Tadi pertama-tama saya bilang di situ ada kernel-kernel yang berbeda ya. Ada hardened kernel availability gitu. Tadi sampai sekarang saya pakai ada 3 Linux ya. Pertama ada Kali, yang kedua ada Fedora, yang ketiga ada Arch Linux ya dengan tujuan yang berbeda-beda. Yang paling sering saya pakai sampai sekarang untuk sehari-hari untuk yang santai-santai ya bukan kuliah itu Arch Linux. Nah, Arch Linux ini saya install ada vanilla yang dia punyanya kernel aslinya Linux. Terus ada
Hardnut sama miscellaneous itu ada Zenmode, Kakule, sama Liquorix. Habis itu yang nggak pernah saya pakai sampai sekarang karena saya nggak perlu, itu real time kernel. Nah, sebenarnya apa sih kernel-kernel ini? Itu kan kernel ini kan dia sebuah kode ya, kode di mana yang menghubungkan ya, kode yang menghubungkan antara hardware dengan software. Jadi kamu mau ngapa-ngapain, kalian mau ngapa-ngapain di secara software itu nanti dihubungkan dengan hardware kalian langsung gitu. Yang pertama ada Vanilla. Nah, ini kernel aslinya Linux dan terus diupdate setiap hari sama Linus Torvalds di ini ya, di GitHub repository-nya. Terus ada real time kernel. Real time kernel ini dia lebih ke apa sih namanya? Agar responsnya dia lebih cepat. Kadang-kadang dipakai untuk perusahaan-perusahaan, habis itu orang-orang yang melakukan eksperimen dan dia butuh presisi waktu. Jadi kalau misalnya di kernel aslinya Linux itu spesifikasi waktunya dia ngomongnya perlu 10 milisecond, kadang-kadang itu dia off sedikit jadi 11 milisecond atau 12 milisecond gitu. Ya. Oke, saya lanjutin ya. Saya kira ada yang tanya. Terus jadi kalau misalnya kadang-kadang perusahaan-perusahaan kayak gitu dia pakai vanilla kernel, jadi ada kesalahan sedikit itu dia bakalan jadi catastrophic failure, bakalan jadi kegagalan yang hebat gitu. Makanya ada disediakan real time kernel ini. Kalau saya dengar-dengar kemarin-kemarin ini udah mulai diintegrasikan ke vanilla kernel, tapi belum saya search ya. Belum saya search lagi. Terus ada hardnut kernel ini. Hardnut kernel ini apa? Dia kernel itu kernel biasa, cuma beberapa fiturnya itu di-disable. Jadi buat kalian yang takut di-hack atau takut apa namanya, masih insecure banget untuk browsing di internet gitu ya, itu silahkan install kernel hardnut. Nah, karena kernel hardware ini dia sangat sulit sekali ya untuk apa ya, bukan berarti nggak bisa, cuma lebih sulit untuk dieksploitasi daripada kernel aslinya gitu. Karena banyak yang di-disable apa namanya fitur-fiturnya gitu. Kayaknya fitur-fiturnya pernah dibahas di wikinya Hunix ya, hunix.com, yaitu distribusi distribusi Linux-nya Tor browser kalau buat yang apa namanya searching-searching di deep web dan lain-lain. Nah, itu kadang-kadang pakai itu dia VMware lagi gitu. Terus ada yang lain-lain itu miscellaneous atau yang lain-lain. Itu ada third party kayak Zenmode, Kakule sama Liquorix itu kadang-kadang dipakai buat gig gaming. Nah, dengan kalian pakai kernel yang ini ya, kadang Zenmode, ada Kakule, ada Liquorix, habis itu ada kalau nggak salah kemarin yang bukan third party lagi itu Zen. Itu bisa naikkan performa untuk ngegame. Ada beberapa peningkatan ya. Yang pertama ada latency-nya dia nurun, yang pertama. Yang kedua FPS naik untuk ngegame gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau ngegame game Linux silahkanlah pakai ini tuh. Terus untuk selanjutnya nah, ini ada other Linux distros in my opinion. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ada yang saya pakai. Ini adalah Linux yang saya pakai, Linux lainnya. Yang pertama ada Kali Linux 2021 yang sekarang saya pakai ini buat presentasi. Yang kedua ada Fedora 34, itu Fedora terbaru yang dia Genome 40, nggak kayak Ubuntu. Dia itu basisnya Red Hat Enterprise Linux. Jadi dia di-develop sama Red Hat. Terus ada Arch Linux pakai LXDE dia. Yang paling ringan lah ya saya pakainya kemarin itu. Itu dia independent distribution jadi nggak berdasarkan apa-apa. Yang Kali Linux itu dia kalau misalnya bisa kalian lihat di grafiknya itu ada performance-nya itu kalau misalnya buat apa ya? Kalau misalnya buat kerja sehari-hari ya bisa lah ya. Cuma kalau misalnya buat ngegame saya kasih alternatif mending mungkin Ubuntu atau Fedora gitu dia lebih enak untuk performance. Terus ada program availability dia lumayan tinggi soalnya tools-tools yang saya cari itu pasti ada gitu di situ yang disupport Kali kalau nggak selain dari GitHub.
Terus yang ketiga itu ada is at usage, itu gampang ya dipakai, relatif gampang. Cuma kadang-kadang kalau misalnya kalian pakai apa namanya, desktop environment-nya pakai KDE Plasma, itu agak sedikit bingung untuk customization-nya, terus cara pemakaiannya dan lain-lain. Yang kedua ada Fedora 34, ini Fedora terbaru yang dirilis sama Red Hat ya, Fedora. Dia pakainya Genome 40, jadi untuk is at usage-nya itu dia sangat gampang dan sangat clean sekali. Tapi untuk program availability-nya pasti dia masih di bawah yang Debian based. Kenapa? Karena Red Hat apa namanya package ini dia jadi apa ya? Bukan nggak dipilih, tapi jarang dipakai sama orang kan untuk sehari-hari. Jadi program availability-nya ya saya kasih lebih rendah daripada Kali yang dia Debian based. Terus untuk performanya dia lebih tinggi karena ini ya dia kompresinya dia pakai kompresi yang terbaru ZSTD, dia lebih kenceng untuk binary processing-nya. Terus ada ESET usage-nya dia lebih tinggi daripada Kali. Soalnya itu ya ini sebenarnya subjektif ya. Pakainya desktop environment yang beda-beda. Saya pakainya Genome 40 yang bawaannya Fedora itu sangat clean sekali seperti yang saya bilang tadi. Jadi lebih gampang dipakainya. Terus ada Arch Linux. Nah, Arch Linux ini musuh-musuh ya, musuh-musuh dari pengguna Windows. Dia sangat sulit sekali dipakai, makanya itu saya kasih paling bawah sendiri ya. Dia penggunaannya di angka 3 karena untuk installnya sendiri itu saya kemarin belajar install 2 kali gagal. Habis itu perlu waktu 6 jam kalau nggak salah. Gitu. Untuk belajarnya doang. Tapi kalau misalnya udah bisa sih gampang. Install cuma berapa menit sebenarnya. Terus untuk performance-nya dia paling tinggi karena Arch Linux ini dia hanya menginstal apa yang kalian perlu. Jadi kan kalian bikin dari awal lah istilahnya kalau misalnya kalian pakai Arch Linux ini. Jadi kalian bangun apa aja yang kalian perlu package-package-nya kayak Wi-Fi Manager gitu, Network Manager itu kalau nggak kalian install kalian nggak bisa nyambung Wi-Fi. Jadi nggak kayak oh aku udah install Arch Linux terus saya bisa pakai langsung untuk browsing di internet itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus pasang satu-satu gitu ya, susun-susun gitu. Terus untuk program availability-nya yang paling tinggi karena sampai saat ini apa yang ada di Kali Linux, apa yang ada di Fedora, apa yang ada di Ubuntu itu selalu ada di Arch Linux lewat Arch User Repository. Jadi itu adalah repository punyanya komunitas Arch Linux dan kalian bisa install banyak tools ya. Tools apa aja selalu ada di situ ya. Ya mungkin nggak selalu ya, cuma sampai saat ini saya belum pernah cari. Habis itu nggak ada gitu di Arch User Repository gitu. Nah, terus ini ada desktop environment experience-nya. Sampai sekarang saya pakai 4 apa namanya desktop environment. Yang paling nyaman sih saya KDE ya. Tuh, ada customizability-nya sangat-sangat tinggi sekali. Cuma untuk performance-nya itu dia nggak kuat ya mungkin kalau misalnya pakai laptop-laptop yang dia menengah ke bawah spesifikasinya. Dia perlu graphic processing yang sangat banyak sekali. Terus untuk efek-efeknya tuh dia memang paling tinggi, makanya dia performance-nya saya kasih yang paling rendah. Terus ada simplicity-nya, dia ya rata-rata lah ya, cuma dia paling rendah karena ya customizability-nya yang tadi yang tinggi itu. Kadang orang yang baru pakai KDE itu bingung, ini sebenarnya buat apa? Itu sebenarnya buat apa gitu. Nah, untuk Genome sampai saat ini sebenarnya subjektif ya semua ini. Jadi menurut saya customizability-nya Genome ini kurang dia, nggak bisa diubah ya, apa namanya, kalau misalnya KDE nih, misalnya KDE ini saya mau ubah dari kelihatannya kayak Windows ke kelihatannya kayak macOS gitu, bisa, sangat bisa sekali. Nah, kalau Genome ini sampai sekarang saya belum paham ya cara kerjanya itu, maksudnya gimana cara saya gantinya itu, mungkin ada yang paham ya, nanti bisalah sharing-sharing gitu. Terus untuk XFCE ini adalah bawaannya Kali Linux. Kalau misalnya kalian baru install Kali Linux, habis itu langsung klik-klik oke, 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 oke aja tanpa baca-baca, nanti
bakalan XFCE ini yang menemani kalian sampai kalian pakai untuk macam-macam ya. Nah, dia ini sangat ringan sekali kalau kata saya. Cuma ada lagi yang lebih ringan. Untuk customizability-nya ya dia lebih tinggi daripada Genome, cuma nggak terlalu banyak pilihan kalau dibandingkan dengan KDE. Terus ada LXDE. LXDE ini dia menurut saya performanya itu yang paling tinggi sekali karena itu sangat ringan sekali daripada XFCE ya menurut saya. Tapi untuk customizability-nya sama lah ya sama XFCE. Terus untuk simplicity-nya sama juga dengan XFCE karena memang simple gitu ya. Kalian mau custom itu langsung ada lah ya kelihatan gitu option-optionnya. Jadi satu. Oke, untuk selanjutnya ya ini. Saya belajar di mana gitu. Kalau saya baru install Linux, nah terus apa? Saya mau belajar di mana? Nah, untuk saran saya itu ada TryHackMe. TryHackMe ini adalah ini nanti kalau misalnya saya share apa namanya PPT-nya, bolehlah diklik linknya ini. Ada course Linux Fundamental. Nah, ini dia course yang sangat berguna sekali untuk saya. Karena dari situ saya tahu caranya apa ya SSH ke komputer lain yang pertama atau komen-komen dasar lah ya. Foreground processing, background processing, ada text editing lewat konsol dan lain-lain. Itu juga bisa kalian pelajari lewat situ. Ada Linux Fundamental 1, 2, sama 3. Nah, itu juga interaktif juga. Kalian harus jawab sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan berinteraksi dari apa namanya course itu tadi. Yang kedua ada Arch Linux Wiki. Jujur saya saat install semua ini ya, walaupun distronya itu Kali Linux atau distronya itu Ubuntu, saya selalu cari di Arch Linux. Saya baca dokumentasinya satu-satu, itu pasti ada gitu. Mulai dari apa aja? Mulai dari yang dasar, grub, kernelnya juga. Terus untuk instalasi driver kayak sound driver ada ALSA audio mixer, terus ada Pulse Audio. Kalau misalnya ada trouble, saya larinya ke Arch Linux Wiki gitu. ada semua gitu. Terus untuk yang ketiga ada Stack Exchange. Nah, ini kalau misalnya kalian udah desperate, udah hopeless, kalian bisa tanya ke forum gitu. Tapi kadang-kadang kalau di forum Stack Exchange sama Stack Overflow ini kadang-kadang udah kejawab gitu. Kalau Stack Exchange ini saya apa namanya referensikan ke Ask Ubuntu. Dia itu cabangnya Stack Exchange untuk yang Ubuntu gitu. Ya, jadi kadang masih mirip-mirip sama Kali Linux soalnya basicnya juga Debian. Kalau misalnya kalian ada problem di situ ya langsung ke situ juga bisa. Tanya di Stack Overflow yang bagian Linux juga ada gitu. Terus yang keempat ada read the man page. Banyak dari pengguna Linux baru yang dia tuh nggak mau baca manual. Ada manualnya, ada dokumentasinya. Itu kalau misalnya kalian ke terminal, habis itu buat apa sih sebenarnya misalnya yang gampang lah apa ya SSH gitu misalnya ya, atau Nano untuk text editing itu juga bisa kalian cari manualnya dengan cara ngetik man spasi nama komennya apa misalnya Nano, jadi man spasi Nano, nanti ada panduan-panduannya mulai dari atas sampai bawah itu pasti ada gitu. Udah mungkin PPT-nya cukup ya untuk sampai saat ini. Oh ya, kemarin tuh kayaknya ada yang apa namanya sempat tanya di grup, apakah ada apa namanya instalasi, nanti ada cara instalasi Kali Linux di VirtualBox dan lain-lain. Itu mungkin nanti saya kurang tahu nih alur acaranya seperti apa. Cuma kalau misalnya nanti nggak sempet, nanti saya share ininya apa namanya link tutorialnya sudah saya upload di YouTube tadi siang. Jadi nanti bisa lah ya saya apa namanya preview kalau ada waktu. Itu ya. Oke, ini saya kembalikan lagi ke pengurus Kaliber yang Oke, tadi kan sudah ada sedikit pembahasan materi tentang apa sih itu Linux dan perbandingan Linux dengan Windows ya kan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait Linux ini gimana sih atau apa sih Linux ini yang mungkin teman-teman juga belum pahami dan masih banyak ternyata tuh
Linux tuh begini, terus pengen tahu juga, mungkin bisa diketik nama sama pertanyaannya di kolom komentar. Mengingatkan juga buat teman-teman di kolom komentar ada absensi yang bisa diisi mulai dari sekarang sampai selesai acara. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin? Bentar, apa ini di kolom chat? Nah, ini ada yang mau tanya nih. Itu ada yang mau tanya tuh. Silahkan mau open mic bisa, mau ditulis di kolom komentar juga bisa ditulis nama sama pertanyaannya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Mas Adi dan Mas Huda nih. Kak mau tanya, saya pernah pingin pakai live wallpaper di Linux. Itu pakai apa ya aplikasinya? Ya oke. Mungkin dari pemateri. Boleh. Ini boleh juga nih. Soalnya kemarin-kemarin saya pertama install Linux itu juga pengen kan biar gimana sih kali Linux saya tuh biar bagus gitu. Kalau misalnya di Windows itu ada wallpaper engine. Kalau misalnya di Windows saya pernah pakai Lively wallpaper juga. Kalau nggak salah eh, di Linux itu kita bisa pakai apa ya? Lively wallpaper juga bisa kayaknya. Cuma harus nge-build lagi dari awal. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung jadi gitu, itu di Ubuntu kayaknya yang ada langsung dia engine-nya. Jadi kalian bisa set wallpaper di Ubuntu itu pakai video atau live wallpaper yang udah disediakan dari Ubuntu dari Genome-nya itu tadi. Nah, itu dia balik lagi ke desktop environment-nya. Apakah dia support di desktop environment-nya. Tapi kalau sampai sekarang saya pakai KDE, itu belum kelihatan ya live wallpaper-nya yang mana gitu. Jadi mungkin itu salah satu lagi kelemahan dari Linux itu. Dia terbatas di desktop environment masing-masing gitu. Dah. Oke, tadi ada juga nih dari Mas Khairul Umam. Mau tanya, saya mau install Lens Studio tapi nggak ada pilihan untuk Linux. Dan saya sudah cari tutorialnya juga nggak ada. Apa ada alternatif, Mas? Mungkin pemateri juga bisa menjawab lagi. Ya itu saya juga kurang tahu. Lens Studio itu apa ya? Ntar saya Google. Aduh, nggak pernah pakai itu apa sih sebenarnya. Mungkin Lens. buat teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Oh, Lens Studio yang buat itu, yang buat bikin filter-filter gitu. Nah, ya ini kayaknya saya pernah tahu dia ada workaround buat di ini. Kayaknya kemarin-kemarin itu saya baca-baca eh, di apa namanya di sebuah forum. Kayaknya ada. Ntar kemarin itu di Nah, itu dia masih belum ternyata. Nah, untuk alternatifnya saya kurang tahu sih kalau untuk ini. Soalnya saya nggak terlalu apa namanya terspesialisasi di bidang ini untuk bikin-bikin face tracking dan lain-lain. Cuma ya mungkin bisa lah nanti saya cobain di ini di Linux kalau misalnya ada waktu saya cobain lewat Wine itu tadi mungkin bisa. Cuma untuk forumnya Lens Studio ini kayaknya udah mulai banyak apa namanya support request biar bisa natif ke Linux. Dia kan bisa apa namanya disebarkan lewat Valve itu ya, bisa lewat Steam juga. Jadi mungkin bisa nantinya. Jadi saya coba tanya-tanya juga ke senior-senior mungkin bisa. Oke, monggo moderator.
Waduh, pertanyaannya numpuk nih ya. Kalau Ini gitu langsung saya jawab satu-satu aja gitu kali ya? Karena enak nih. iya bisa. Oke. Oke, untuk Ini terlalu banyak. Faris, kamu mau tanya, sudah pernah pakai coba WSL di Windows? Menurut kakak gimana dari performa dan sebagainya? Oke, WSL ini saya kurang suka. Sebenarnya bagus sekali itu untuk di Windows 11, dia udah jadi satu ya sama Windows 11, sudah ada WSL-nya. Jadi kalian langsung bisa pakai. Jadi satu jadi CMD, PowerShell, Ubuntu kali ya, atau ada kali Linux itu bisa langsung dijalanin di WSL itu. Cuma kekurangannya WSL ini, kalau misalnya kalian lihat di GitHub, itu kadang-kadang ada project-project yang buat wireless penetration testing, itu mereka kurang support, soalnya nggak bisa apa namanya, ngakses hardware secara langsung kalau lewat WSL itu. Jadi untuk eh, akses ke hardware itu kurang bagus. Jadi nggak bisa langsung berinteraksi dengan hardware-nya langsung gitu. Kadang masih di restrict, kadang masih nggak dibolehin gitu, jadi langsung keluar programnya nggak mau gitu. Terus ada lagi yang selanjutnya ada mengenai antivirus Linux, apakah lebih baik daripada antivirus dari Windows? Nah, 90% ya, kalau saya mau bilang secara subjektif, 90% dari antivirus bukan virus yang ada di internet itu rata-rata semuanya virusnya Windows. Kalau misalnya toh Linux itu ada virusnya, itu besoknya. Jadi komunitas ini cepat kan. Bagusnya dari open source ini komunitas itu cepat sekali untuk lihat ini loh ada vulnerability di sini. Akhirnya dilaporkan, besoknya itu udah ini, udah ke patch gitu. Nah, untuk antivirus sebenarnya ada sih, ClaimAV namanya, klaim antivirus. Cuma kalau di Linux itu nggak guna, guys. Jadi kadang mau ada virusnya gitu. Linux sampai sekarang saya belum pernah kena nggak pernah kena virus di Linux. Yang ada mungkin kalau misalnya kalian coba otak-atik gitu, itu eh, kena hack mungkin ya. Soalnya itu banyak dari tools yang ada di apa namanya di website-website itu kadang bolong-bolong gitu, belum belum di-patch dan lain-lain. Nah, jadi lebih ke dihack karena kesalahan manusia, bukan karena program-programnya gitu. Cuma kalau misalnya antivirus itu ada klaim FV tapi nggak guna, guys. Soalnya nggak ada virus. Apa namanya, rata-rata nggak pernah kelihatan ada virus di Linux. Terus ada untuk firewall ya. Firewall itu ada UFW sampai sekarang itu dia dipakai di Ubuntu kalau nggak salah ya, atau di Kali Linux juga ada bawaan UFW namanya Uncomplicated Firewall kalau nggak salah. Itu juga ada GUI-nya jadi kalian bisa pakai ya, GUFW gitu. Itu untuk lebih keamanan internet gitu. Seterusnya ada antivirus sudah tadi. Kamu tanya saran instalasi Linux pakai VirtualBox atau dualboot. Nah ini, kalau kalian tanya, kalau saya ya, kalau kalau saya ya pakainya dualboot, guys. Saya pakai multiboot malah. Mungkin ketua Kaliber juga pakainya ya, apa namanya dualboot banyak gitu ya, multiboot dia. Mereka Quadroboot saya. Keempat boot saya. nah makanya itu. Nah, itu kalau misalnya ditanya ini apa namanya lebih mending dualboot atau VirtualBox, pasti lebih mending dualboot gitu ya. Nah, di dualboot itu nanti hardware kalian tuh semuanya bisa kepake yang pertama. Habis itu yang kedua kalian bisa apa namanya lebih mengutilisasikan apa namanya power kalian lebih banyak, jadi RAM semuanya bisa kepake, nggak kepotong sama sekali gitu kan ya. Habis itu prosesor semuanya bisa kalian pakai. Habis itu untuk WiFi adapter kalau misalnya kalian di apa namanya yang kompatibel WiFi card-nya itu juga bisa langsung kalian akses lewat device ya, apa namanya? Directory device. Terus nanti langsung kalian ubah-ubah itunya propertinya, langsung kalian ketik di situ kodenya, boleh bisa juga. Nah, kekurangannya kalau misalnya pakai VirtualBox itu kalian perlu bukan drive, device tambahan kalau misalnya kalian mau menjalankan sebuah
apa namanya aplikasi yang dia perlu akses langsung ke hardware gitu. Tapi keunggulannya pakai VirtualBox ya kadang-kadang kalau misalnya kalian mau jadi cyberkriminal, kalau kalian mau bobol-bobol itu punyanya pemerintah dan lain-lain, itu lebih mending pakai VirtualBox. Soalnya kalau misalnya ketahuan bisa langsung dihapus gitu kan. Tuh. Tapi ya jeleknya kita nggak melakukan itu di sini. Soalnya ya ada etikanya lah ya kalau kayak gitu-gitu itu. Oke, selanjutnya. Terima kasih Mas Oki, siap. Referensi untuk menyesuaikan tools yang memiliki fitur seperti di Windows. Mas mau nanya bagaimana cara menampilkan. Ini dua pertanyaan berbeda. Bro, ini dari pengurus nih kayaknya. Referensi untuk menyesuaikan tools yang memiliki fitur seperti di Windows. Oke. Kalau di Windows itu, nah ini bagus nih pertanyaannya. Di Windows itu ada Microsoft Office kan ya. Nah, yang paling ini dah, ini keluarin dulu ininya apa namanya? Presentasinya. Oke. Bentar, sabar. Saya pindah-pindah dulu. Nah, kalau misalnya yang penasaran sama Linux. Nah, ini Linux saya. Bersih, bersih, ya bersih. Oke, terus gimana cara ngeliat? Nah, kayak Microsoft Office gitu. Misalnya saya di sini pakainya WPS. Ya mirip-mirip sekali. Mirip banget dengan apa itu namanya? Microsoft Office. Nah, ini kalau kalian lihat ini kayak PPT ya, kayak PowerPoint persis. Terus ada apa namanya? Writer ya namanya untuk kayak Microsoft Office Word gitu. Itu sama. Ntar ini saya tutup dulu dah. Nah, ini ada dokumen. Bisa saya apa namanya new dokumen. Nah, sama kayak Microsoft Office. Ntar saya agak lemot ya pakainya HDD. Jadi agak lemot sedikit. Nah, sama nih persis sama kayak Microsoft Office dan ini gratis, guys. Ini kalian mau download terserah, mau download habis itu mau kalian pakai sampai kapanpun itu gratis. Cuma ada fitur-fitur berbayar ya kayak kalian mau convert dari apa namanya dari dokumen ke PDF tuh dia ada fitur berbayarnya dan dia reasonable. Kenapa? Soalnya yang PDF ini yang pegang kan Adobe. Nah, itu dia eh, yang pegang lisensinya minta bayaran gitu ya. Ya wajar aja ya gitu. Nah, itu untuk Microsoft Office. Jadi substitusinya WPS atau kalau enggak kalian mau yang lebih ringan lagi dari WPS itu ada LibreOffice atau OpenOffice itu tapi dia saya nggak rekomen soalnya sulit banget pakainya. Jadi saya uninstall. Terus apa lagi ya? OBS Studio juga ada. Ini kadang saya pakai ngerekam-ngerekam buat apa namanya? Streaming kemarin Kaliber itu juga pakai OBS. Nah, ada juga di situ. Ada VirtualBox juga. Apalagi kalau misalnya di setiap desktop environment, mungkin kalau di Genome itu pakainya Gedit ya. Cuma kalau di KDE ini ada Kwrite, bukan, ya Kwrite. Nah, itu ada Kwrite, itu sama kayak Notepad atau ada Mousepad dan lain-lain. Itu sama kayak Notepad, guys. Jadi sama aja. Terus apa lagi ya? Banyak dah. Kalau misalnya disebutin satu-satu nanti habis waktunya. Nah, udah itu. Jadi untuk apa namanya? Alternatifnya rata-rata ya itu aja gitu. Oke, Mas mau nanya, bagaimana cara menampilkan Ubuntu dalam Windows? Jadi bisa menggunakan keduanya sekaligus seperti yang Mas tampilkan. Oh, itu yang dulu. Pakai WSL itu. Tadi udah ada yang jawab di atas. Itu ada tutorialnya di YouTube. Banyak sekali tutorialnya. Kalian mau install Kali Linux langsung di Windows juga bisa. Dia seamless gitu. Jadi mau pakai tools-tools di Kali Linux, habis itu mau langsung dipakai di Windows tanpa harus ganti-ganti OS, itu juga bisa. Cuma kekurangannya RAM 8 GB itu kepake semua.
Nah, itu kekurangannya. Soalnya ya esensialnya 2 OS dalam waktu yang bersamaan langsung dipakai gitu. Kurangnya itu, sama nggak langsung ke hardware-nya gitu. Jadi lebih ke virtualisasi di Windows. Sama aja sih kayak pakai emulator sebenarnya. Jadi lebih baik pakai VirtualBox. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, terakhir kali saya pakai Kali Linux untuk iseng-iseng hack WiFi dengan keamanan WPA 2. AirManG pakai Aerodam. Saat sudah mendapatkan kode akses untuk WiFi itu saya masukkan, tapi passwordnya salah dan saya coba ulangi tutorialnya, malah saya mendapatkan password yang lain lagi dan saya masukkan juga tetap salah. Ah, itu nggak gimana ya? Apakah sudah pakai ini? Soalnya nggak semua WiFi adapter bisa. Kalau nggak salah kemarin tuh dia pakainya Relink. Mungkin itu ada kesalahan di apa namanya device hardware-nya langsung. Atau kadang-kadang mungkin keamanan WiFi-nya aja ya. Coba kalau misalnya di router kalian setup sendiri gitu, biasanya bisa langsung. Saya kemarin bisa kok pakai router ini, bentar routernya mana? Ambilin dulu. Saya kemarin pakai penetration langsung ke router ini. Nah, ini bisa tembus kemarin. Tapi pakai device yang apa kemarin itu namanya Relink, kalau nggak salah RTL berapa ya, lupa aku, yang dia harus pakai USB ke laptop, harganya sih lumayan 400. Nah, itu bisa jadi kesalahan di device-nya, kalau enggak ya security ininya apa namanya WiFi-nya dia scrambled atau gimana, saya kurang tahu kalau itu. Nah, kemarin saya pakai ini bisa sih. Kalau misalnya melenceng dari pembahasan, mohon maaf, enggak melenceng sama sekali. Ini forum kok, santai aja. Untuk editing video ataupun foto itu gimana? Apakah di Linux bisa seperti di Windows? Kan misalnya di Windows ada yang crack-crackan. Nah, kalau di Linux itu bagaimana, Mas? Ini bisa. Kemarin itu ya, saya jujur aja nih, pakai. Nggak ada yang beli Photoshop bayar, guys. Semuanya mesti pakai bajakan, semuanya. Saya tahu. Kalau ada, pasti mereka subscription CC, apa namanya, Photoshop Adobe gitu. Mereka kaya sekali itu. Nah, untuk nge-crack ya, kalau misalnya kalian download di website-website gitu kan ada, itu bisa langsung diinstal lewat Wine. Kalau misalnya kalian buka command prompt, terminal, kalau di Linux kan terminal. Kalau kalian pakai terminal, itu bisa langsung kalian install ke situ sih, langsung pakai aja. Kalau misalnya kalian mau pakai yang portable itu juga bisa lebih cepat, malah nggak usah install juga gitu. Jadi sebenarnya bisa semua gitu untuk crack-kan. Oke, terus ada mungkin ada lagi nggak? Tanggapannya Bang, Windows 11 pakai kernel Linux buat jalanin Android. Ya, Android sendiri itu dia pakainya kernel Linux, cuma kan banyak library dari Google tuh yang ditambah-tambahin. Jadi nggak selalu apa ya. Mungkin Windows ini dia pengen ngambil market ya, biar dia nggak apa namanya mendominasi marketnya Linux juga. Cuma saya kurang setuju kalau misalnya jalanin Linux-nya di Windows. Cuma kalau misalnya jalanin Android di Windows 11, dari dulu sih sudah ada Nox dan BlueStack, guys. Sebenarnya untuk penggunaan resource-nya juga sama-sama aja 11-12 kemarin kalau nggak salah ya kan. Kalau misalnya kalian cek dia 11-12. Apalagi dengan BlueStack 5. BlueStack 5 ini dia udah kenceng sekali kemarin itu kalau misalnya dibandingin sama sebelum-sebelumnya. Jadi ya sama aja lah, nggak ada yang mengagetkan gitu. Daripada dukungan support live dari Microsoft, cuma itu aja sih yang bikin wow udah didukung gitu. Udah. Oke, habis itu sudah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, jadi waktu kan sudah menunjukkan pukul 16.14 ya. Mungkin dicukupkan dulu untuk pertanyaan dan bisa ditanyakan di lain waktu, waktu kita ngopi-ngopi santai bersama teman-teman fungsionaris.
mengingatkan juga kepada teman-teman, tadi kan ada link absen yang sudah diberikan. Sebentar, saya drop lagi. Jangan lupa untuk diisi. Saya ditunggu sampai jam 5 sore nanti. Dan juga saya refresh sedikit tentang materi hari ini yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizaldi, bahwa Linux sama Windows itu memiliki keunggulannya masing-masing yang tidak bisa dibandingkan. Maksudnya bisa dibandingkan, tapi mereka punya keunggulannya masing-masing. Nah, ada juga beberapa tools yang sangat sering digunakan buat testing environment di Linux. Itu ada beberapa juga tadi yang sudah dijelaskan. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijelaskan tadi oleh Mas Rizaldi. Benar. Mulai dari pertanyaan instalasi Linux yang tadi ada yang beberapa nggak bisa, terus kali Linux ya, maaf. Terus habis itu referensi-referensi tools-nya, cara menampilkan Ubuntu di dalam Windows, dan lain sebagainya. Mungkin untuk materi Linux pada hari ini hanya bisa sampai sini, dan bisa disambung lagi saat kita ngopi bareng nanti. Kita ngobrol dengan pembahasan materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Sebelum ditutup, mungkin kita bisa mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman anggota muda, anggota penuh, dan teman-teman yang selalu mengikuti materi-materi yang ada di Kaliber. Semangat dalam prosesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.